Saya harus berbagi waktu dengan Ketua Koalisi Seni Indonesia, Abdul. Karena itu saya akan mempersingkat pembicaraan saya dengan terima kasih kepada semua komunitas yang telah merealisasikan semua semangat ini. Semangat bersama, semangat kemarahan bersama, semangat kejengkelan, tapi sekaligus juga optimis bahwa kita tetap akan membuat hal yang lebih bagus. Saya kira itu. Terima kasih kepada para donasi yang dalam waktu seminggu kita bisa mengumpulkan anggaran. Jadi terima kasih kepada Transparansi Internasional Indonesia, Ibu Tuti Hirati Ruseno, Bapak Jeffrey Samosir dan alumni ITB, para donatur yang tidak mau disebutkan namanya, para seniman pegiat seni dan pendukung seni lawan korupsi, Akademi Samali, Alinea TV, Anti Corruption Film Festival, Ratu Pos, Kreatif Circle Indonesia, Demo Kreatif, Dewan Kesenian Jakarta, Festival Teater Jakarta, Forum Lenteng, Galeri Lentera Pembebasan, Gerobak Bioskop, Kemitraan The Partnership for Governance Reform, Kino Forum, Koalisi Seni Indonesia, Kumata Animation Studio, Majalah Kobra, Pabrik Culture, Pakarti, Persatuan Kartunis Indonesia, Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Pak Bambang Sukti kalau beliau hadir, Remo TV, Ruang Rupa, Rumah Pembaca Indonesia, Rumah Tanpa Jendela, Ruru Radio, Serum Sinematik Indonesia, Tanam Ide Kreasi, The Secret Agents, Think Magazine. Kawan-kawan, saya bersyukur sekali kita semua berkumpul bersama untuk tetap tadi merawat peradaban kita supaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kawan saya Irawan sudah berterima kasih pada kerja keras panitia, relawan, komunitas seni. Acara ini luar biasa dipersiapkan dalam waktu sangat singkat, kurang dari seminggu, dan ini sangat luar biasa. Saya berpikir apa yang terjadi, mudah sekali memobilisasi. Ada satu anak muda bicara, kenapa ini bisa dimungkinkan terjadi dalam waktu cepat? Karena kemarahannya udah kolektif sifatnya begitu. Jadi apa yang dipertunjukkan di panggung politik dan media akhir ini jelas menunjukkan sebuah kebuntuan nalar dan akal sehat. Nilai-nilai jungkir balikan secara semena-mena oleh berbagai kepentingan, ukuran benar salah didistorsi sedemikian rupa, dan masyarakat terus dibiarkan dalam kebingungan menghadapi informasi-informasi sesat dan serba banal. Muaranya adalah bagaimana persoalan mendasar mengenai betapa gawat dan daruratnya kondisi negeri ini menghadapi kejahatan terorganisir korupsi yang berlangsung terstruktur, sistematis dan masif, luput dari perhatian publik. Masyarakat dijauhkan dari informasi-informasi penting, bagaimana kejahatan tersebut direplikasi berulang-ulang dalam lindungan sistem hukum yang ada, dan gantinya dijejali oleh sirkus politik yang penuh gosip, intrik, dan fitnah. Akhirnya reformasi yang sesak oleh harapan dan mimpi-mimpi perubahan sekali lagi harus dibenturkan oleh kenyataan pahit. KPK salah satunya sebagai anak kandung reformasi terus dikerdilkan, dan gejalanya dilihat kalau dimungkinkan memang harus dihapuskan. Tetapi ini bukan semata soal KPK, karena pada akhirnya ini semacam sebuah lonceng peringatan kematian bagi gerakan anti korupsi secara keseluruhan di tanah air. Dan tanpa sadar, perlahan tapi pasti akan berujung pada kematian nilai-nilai utama bangsa ini. Ini yang tadi Saudara Irawan bilang sebagai krisis peradaban. Para penggiat kesenian yang terlibat dalam perhelatan ini pada awalnya hanya gelisah melihat realitas yang terjadi. Kegelisahan yang memuncak akhirnya menjadi kemarahan kolektif yang harus disalurkan melalui kegiatan yang produktif. Seni kami percayai sebagai perwujudan dari dialektika antara nilai, idealisasi, dan praksis dalam medan realitas yang konkret, menolak berada di pinggiran sebagai penonton yang diam ataupun penonton yang gaduh. Kami kemudian memilih ikut
masuk ke dalam gelanggang, bersuara dan secara sadar membangun opini tandingan yang lebih membumi dan semoga dapat membawa pencerahan bagi kita semua. Tanpa itu, dalam peradaban yang korup, seni kemudian dapat dipastikan menjadi sekedar aksesoris dalam etalasi yang indah dilihat, tapi tidak bermakna apa-apa buat kehidupan. Saya kira semoga ini berlanjut dan semangat kita untuk menjaga kewarasan tetap terjaga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya koruptor. Saya akan berbagi tips bagaimana kita memerangi korupsi. Karena saya tahu persis apa itu koruptor, bagaimana korupsi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar mereka jawab. Ingat, saya koruptor. Saya orangnya serakah. Memberi salam dapat pahala, menjawab salam dapat pahala. Saya mau dua-duanya. Catat. Koruptor sejati. Ini sengaja saya bawa wartawan untuk klarifikasi. Ya, Kamu wartawan dari mana nih? saya dari harian mingguan yang terbit bulanan, Pak. Harian, mingguan, terbit bulanan. Iya. Saya bisa langganan tahunan. Selamat malam, saudara-saudara seperjuangan, tapi tidak senasib sepenanggung. Saya perlu menegaskan soal ini karena dalam dunia perkorupsian, semua koruptor adalah seperjuangan, tapi tidak senasib sepenanggung. Ada yang bernasib kasusnya terus diproses KPK, ada yang bernasib lebih beruntung, kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk kemudian terdegradasi ke kepolisian dan insya Allah di SP3. Oh ya, sebelum salah paham, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Rasanya saya tidak perlu menyebut nama lengkap saya. BG saja. Buyo iso Bagong, bapakku. Iso Butet ganteng. Dan pantasnya Butet gendeng. Kalau bicara gendeng jadi ingat Ronggo Warsito. Begal gendut ya kena. Biliat dulu ya kena. Saya ingat Ronggo Warsito yang mengatakan menangi zaman gendeng, banyak aparat podo gendeng. Kalau tidak gendeng tidak kebahagiaan. Terus teranglah, disitulah saya merasa sedih. Sakitnya aku di sini. Dari keseluruh uraian di atas, pada akhirnya potensial mendorong satu proses fabrikasi kejahatan yang diindikasikan dengan penyalahgunaan kewenangan, serta juga terjadi reproduksi kejahatan. Nampaknya kolusi dan konspirasi di bawah panji-panji oligarki dan politik kartel telah mendekati kesempurnaannya. Serta pada saat kuasa kegelapan itu bekerja kian sistematis dan terstruktur mengeksploitasi sistem kekuasaan, maka dia akan siap menggedor siapapun, menaklukkan para pihak yang mencoba mempersoalkan indikasi penyalahgunaan kewenangan melalui untuk dan atas nama hukum dan keadilan. Dan jangan-jangan seperti sudah dikemukakan oleh kolega saya sebelumnya, Mas Nirwan, inilah fakta darurat korupsi. Itu sebabnya tidaklah heran
bila lembaga yang diberikan mandat khusus oleh negara untuk melakukan pemberantasan korupsi serta merupakan anak kandung yang sah yang seharusnya menjadi elang spiritualitas dari kekuasaan di era reformasi, selalu ditempatkan menjadi enemy dan biang kerok. Seakan-akan nurani, akal sehat, dan kewarasan hendak ditumpulkan dan bahkan hendak dihina-hinakan dengan berbagai pernyataan eufemisme dan hiperbol, seolah-olah mereka adalah penyandang kekuasaan yang amanah. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, seraya memberikan apresiasi yang luar biasa pada seluruh inisiatif dan kreativitas yang dihadirkan oleh para pegiat seni dan seluruh pendukung seni melawan korupsi, termasuk Koalisi Seni Indonesia. Terus terang, kami di KPK, dan mungkin kita semua mulai merasakan tidak hanya ada kawan seiring sejalan, tapi nampaknya telah ada satu cahaya nun jauh di ujung sana. Telah ada satu cahaya nun di ujung lorong, yang walaupun itu satu cahaya, dia memiliki beribu titik api. Saya yakin, kami yakin, dan kita harus yakin, titik-titik api yang dihidupkan melalui pegiat seni yang ada di ruangan ini dan seluruh antero tim ini serasa telah menghidupkan asa, optimisme, dan bahkan keyakinan bahwa kami yakin Indonesia bersih bukan hanya angan-angan dan bukan hanya cita-cita. Saya akan mewakili kawan-kawan semuanya membacakan deklarasi seni lawan korupsi. Kami tidak mewakili kelompok, golongan, aliran, ideologi atau kepercayaan tertentu. Kami mewakili sebuah masa yang dipenuhi krisis hukum dan keadilan. Masa ketika korupsi yang telah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan, hukum, dan kemasyarakatan kita kini sedang menghadirkan diri dengan kasar dan jumawa. Kami adalah masyarakat seni yang kebetulan sedang hidup dan bekerja dalam masa yang demikian. Bukan kebiasaan dan sifat kami untuk mengumumkan diri sebagai bagian dari gerakan yang penuh gaduh dan tuduh-menuduh, atau menambah kisruh suasana yang serba tak menentu. Dan hari ini adalah penegasan. Kami tidak akan mengingkari sifat kami. Kami hanya ingin mendeklarasikan perlawanan yang estetis dan penuh kegairahan terhadap kuasa dan tangan-tangan korupsi yang merajalela kini. Kami melawan dan menciptakan sebuah jalan, dan jalan kami adalah jalan seni. Hari ini kami mendeklarasikan seni lawan korupsi. Dalam seni lawan korupsi, kami tidak akan membatasi ruang penciptaan seni hanya pada ruang individual belaka. Dalam seni lawan korupsi, keterlibatan dan kesinambungan menjadi kata kunci. Dalam seni lawan korupsi, kami akan memasuki ruang-ruang dan kesadaran publik dengan kesadaran bahwa perlawanan ini adalah perlawanan bersama, kuasa dan tangan-tangan korupsi yang sistemik dan banal. Jakarta, 5 Maret 2015. Salam.